yang saya hormati Ketua Takmir serta pengurus Masjid Amanah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati pula para asatidah, sesepuh dan bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tak lupa Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Amanah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sehat ibu bapak? Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sempat. Kita gunakan dua nikmat ini untuk kajian, datang di masjid ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kajian malam hari ini temanya tentang kurban. Karena tema ini itu eksidental, nggak mungkin disampaikan di sembarang waktu. Makanya momentum yang pas ini kita isi dengan materi kurban, karena kurang lebih sebulan lagi kita sudah menyambut Hari Raya Idul Adha. Apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jangan sampai penyembelihan di masjid kita terjadi seperti ini. Ibu bapak, selama ini takmir masjid mengamanahkan yang menyembelih hewan kurban syaratnya cuma satu penyembelih ini, sing wani. Betul? Padahal ada syarat-syarat yang lain yang harus diperhatikan ketika kita akan menunjuk seseorang yang orang ini akan mendapatkan tugas amanah untuk menyembelih hewan kurban. Yang pertama yang harus kita persiapkan, carilah juru sembelih halal yang soleh, orang yang baik. Apa ciri-ciri juru sembelih yang baik? Yang pertama, orang ini memiliki salimun akidah. Dia di dalam hatinya hanya percaya kepada Allah. Kalau juru sembelih ini selain percaya kepada Allah, ternyata percaya juga kepada dukun, repot. Dia percaya kepada Allah plus punya jimat juga, repot.
Yang dikhawatirkan ketika menyembelih bukan hanya membaca bismillahi Allahu Akbar, tetapi dia menyertakan doa-doa yang lain, kan jadi repot. Karena di dalam Quran surah Al-Maidah Allah berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat alaikumul maitah. Allah mengharamkan untuk kalian bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Waddam, Allah mengharamkan untuk kalian darah kecuali dua darah, limpa dan hati. Walahmul khinzir, daging babi, wama uhilla li ghairillah bi, dan semua sembelihan yang disembelih bukan untuk Allah statusnya haram. Kalau jagal ini menyembelih ternyata akidahnya tidak baik, maka sembelihannya perlu dipertanyakan kehalalannya. Yang selanjutnya ibu bapak, carilah juru sembelih yang sahihul ibadah, yang dia ini seorang muslim yang ibadah 5 waktunya itu lengkap, tertib. Terus hukum sembelihan dari orang yang tidak sholat gimana Pak Dede? Tergantung tidak sholatnya kenapa. Kalau dia tidak sholatnya gara-gara menolak syariat, sholat itu ajaran apa nggak penting. Sholat itu esensinya kan mengingat Allah. Cukup semedi ingat Allah cukup, wah repot. Kalau dia nyembelih maka sembelihannya haram. Pak Dede dia ini tidak sholatnya bukan karena menolak syariat tapi males. Gimana? Sholatnya berling nekober neeling. Maka sembelihannya sah, tapi dia akan kesulitan mendapatkan pahala dari sembelihannya, karena besok yang pertama kali dihisab adalah amalan sholatnya. Maka janganlah kita mencari juru sembelih halal yang fasik. Fasik itu apa? Orang muslim yang senang berbuat dosa itu disebut fasik. Jadi jagalnya senang molimo, mendem, medok, main, maling, modot misalnya. Itu lebih baik dihindari. Dikhawatirkan kefasikannya dia menimbulkan mara bahaya. Ma nuzila balla illa bidzanbi. Tidaklah musibah itu, kecelakaan itu datang kecuali kalian mengundangnya dengan perbuatan maksiat. Dan perbuatan maksiat seorang muslim itu beradiaksi terhadap orang-orang yang di sekelilingnya. Bahkan kepada hewan pun bisa merasakan. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, inni la'asillah fa'arrafu dzalika fi khuluqi imra'atin wa dhabbati. Ketika aku berbuat maksiat, aku merasakan dampak dari dosaku, yaitu berubah sifat istriku dan binatang tungganganku. Poin yang nomor 3 yang harus diperhatikan, hendaklah juru sembelih ini memahami adab, memahami ihsan terhadap hewan kurban. Jangan ada di dalam hati menyepelekan hewan. Lah, gur sapi ya rapopo. Lah, gur wedhus ya rapopo. Lalu dia berbuat sewenang-wenang. Tidak seperti itu juga. Kita sudah tahu semua ibu bapak kisah seorang perempuan yang solehah, yang rajin ibadah, tapi kepada hewan sewenang-wenang ternyata ibadahnya tidak berarti. Dakhalat imra'atun nar, perempuan ini masuk ke dalam neraka fi hirratin rabbatatha, gara-gara mengikat seekor kucing di dalam rumahnya, tidak memberikan makan sampai mati. Zalimnya dia kepada hewan menyebabkan dia dimasuk ke dalam neraka. Dan perbuatan baik kita kepada hewan kurban insya Allah ada pahalanya Pak. Seorang pelacur saja yang berbuat baik kepada anjing yang sedang kehausan, pelacur ini mengambil minum dan memberikan kepada anjing ini, ya, ghufira li imra'atin mumisatin,
dosanya diampuni gara-gara berbuat baik kepada seekor anjing. Apalagi kita berbuat baik kepada sapi, kepada kambing yang akan kita sembelih, maka harus diutamakan. Contohnya, seorang juru sembelih yang memiliki adab, kalau nyembelih itu bukan urusan berani-beranian. Nyembelih itu bukan pengen kelihatan gagah. Menyembelih itu termasuk ibadah. Bu, nek jenengan baca Al-Quran di rumah, brondolan opo pakai kerudung? Pakai kerudung senji. Kenapa, Bu? Karena baca Quran itu ibadah. Begitu juga dengan nyembelih itu ibadah, ada nilai pahalanya. Hendaklah si juru sembelih ini jangan memakai celana kolor yang nampak dengkulnya. Maka dengkul sampai pusarnya harus tertutup. Bisa diterima nggih? Nah, yang selanjutnya contoh, tidak boleh mengelap pisau yang sudah digunakan menyembelih, kan masih berlumuran darah. Jangan dilapkan ke badan hewannya. Emangnya ada dalilnya Pak Dede? Bukan masalah dalilnya, estetiknya atau adabnya. Sudah diikat bareng-bareng, dirobohkan, disembelih, terakhir dijadikan elap, kan nggak adab itu. Nah, selanjutnya cari yang qawiyul jism, badannya itu kuat. Karena menyembelih itu ya butuh tenaga. Jangan sampai juru sembelihnya sudah sepuh, megang pisau saja sudah buyuten. Ente sapi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Bapak Ibu, pentingnya regenerasi, berikan kesempatan bagi yang muda untuk belajar nyembelih. Karena perkara kekuatan itu juga disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 26. Ya. Jadi Nabi Musa itu melihat dua perempuan yang sedang ngambil air kesulitan. Kemudian Nabi Musa ini membantu dua perempuan ini mengambilkan air untuk binatang ternaknya. Ternyata dua perempuan ini adalah anaknya Nabi Yakub. Kemudian Nabi Musa diundang ke rumahnya Nabi Yakub. Kemudian kedua anaknya Nabi Yakub merekomendasikan Nabi Musa ini menjadi menantunya dan pegawainya. Syaratnya dua. Kenapa? Inna khaira man istazarta qawiyul amin. Wahai ayahku, dia adalah sebaik-baiknya karyawan. Kenapa? Karena dia qawi, sangat kuat, amin dan amanah. Nah, ini juga menjadi syarat kalau jenengan mencari karyawan, itu syaratnya adalah salah satunya dia harus kuat dan amanah. Dan yang terakhir, hendaklah si juru sembelih ini bukan hanya sekedar modal kendel, tapi dia memiliki bekal ilmu. Karena ada satu perkataan yang sangat bagus yang sering kita dengar, man abadallah bi ghairi ilmin, semua ibadah kepada Allah tanpa dibekali dengan ilmu, kana mayusidu aktsara mimma yusli. Yang terjadi bukan kebaikan, tetapi malahan banyak kerusakan kalau tanpa ilmu. Ilmu apa yang harus dimiliki? Yaitu panitia kurban, juru sembelih harus paham tentang ilmu syar'inya. Ilmu fikihnya harus paham. Yang kedua, dia juga harus paham tentang ilmu teknis penyembelihannya. Jangan sampai kejadian seperti ini. Video ini menggambarkan juru sembelih yang tidak begitu paham tentang saluran mana yang harus diputuskan. Sehingga ada satu saluran yang kelewat belum terputus, yaitu saluran makannya. Dan kita nanti ya, biasanya saluran yang wajib terputus adalah halkum dan mahi, saluran nafas sama saluran makan. Nah, ini itu belum putus. Ini adalah saluran makan yang belum putus, maka hukumnya haram.
Yang kedua, contoh juru sembelih yang tidak paham tentang pisau. Jadi pisaunya itu dia tidak ngerti cara ngukurnya sudah tajam atau tidak. Itu dia nggak paham. Padahal pisau ini sudah layak itu kalau sudah bisa mengiris plastik tomat, kalau enggak kertas HVS. Kalau sudah bisa ngiris plastik tomat seperti ini, tandanya pisau ini sudah layak untuk dijadikan nyembelih sapi ataupun kambing. Nah, jadi atau diiriskan ke kertas. Nah, jadi ngecek pisau jangan pakai ilmu kebatinan. Ketoke wis landhep iki. Itu ilmu kebatinan. Jadi harus diujikan dulu, disesetkan dulu. Kalau belum diujikan, nanti endingnya jadi kayak gini. Ya. Nih. Tuh, pisaunya nggak masuk-masuk, Pak. Apa ini keturunan Gatot Kaca ininya, sapinya? Intinya nggak masuk-masuk karena belum dites dulu pisaunya. Jadi nggak sembarangan. Jadi jauh-jauh hari pisaunya memang harus disiapkan. Jadi profil juru sembelih halal yang kita harapkan adalah selain berani, dia akidahnya baik, ibadahnya bagus, ngerti adab, kuat jasmaninya, dan dia punya ilmu. Maka dianjurkan yang nyembelih adalah jamaah masjid itu sendiri. Amanah sini kan ada Pak Heru. Nah kan udah jelas jamaahnya di sini, ngajinya di sini, kan kita sudah ngerti akidahnya, sudah ngerti ibadahnya, ngerti kemampuan wawasan keislamannya, kita tidak ragu. Kalau nyari yang nyembelihnya dari luar, kan kita tidak tahu sholat apa ora, paham apa ora, kan tidak paham. Tapi misalnya nyari yang merobohkan, nyari yang ngeleti dari luar, ya tidak apa-apa. Tapi kita harus mengawasi, misalnya nanti ada perkara-perkara yang kayaknya ini melanggar syariat. Contoh, kalau yang ngeleti dari luar, kan mereka B2B, business to business. Jadi pengennya cepat, sela-sela pindah nggon. Padahal sapi ini cek loget-loget, langsung kepalanya dipotong, diseseti. Padahal cek hidup. Nah itu statusnya apa? Bangkai nanti. Nah itu poin yang pertama. Jadi kita masuk poin yang kedua tentang fikih kurban. Bapak Ibu yang hadir, setidaknya jenengan mendengarkan ceramah ini untuk yujadidun nasat, memperbaharui semangat untuk ibadah kurban. Yang pertama, hewan kurban bahasa Arabnya itu disebut udhiyah. Kemudian sejarah ibadah kurban itu termasuk ibadah purba. Dari zamannya Nabi Adam sudah ada. Watslu alaihim naba ibnu Adam bil haq. Kisahnya Qabil dan Habil itu menggambarkan bahwasannya ibadah kurban dari dulu sudah ada. Yang selanjutnya, hewan kurban adalah hewan yang disembelih pada hari-hari tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini penting, Bapak Ibu yang hadir, ini penting. Kurban itu niat mendekatkan diri kepada Allah. Makanya jangan sampai nanti jenengan sudah dikasih jatah sama panitia, lalu ngomong, Pak Fatoni tambahin nih, ini nggo rewangku, jaluk nih sijine nggo tonggoku, neh jaluk nih. Jadi sudah dikasih bagian jaluk terus. Itu curhatan jamaah Masjid An-Nur belakang Mitra tadi pagi jam 6. Pak Dede, ada jamaah sini udah dikasih jatah, jaluk terus. Udah dikasih jaluk lagi gitu loh. Jadi malamnya atau kita bikin kesepakatan dari panitia, sohibul kurban nanti jatah sapinya berapa plus nanti tambahannya berapa, disepakati. Biar nanti setelah dikasih jatah kan sudah sepakat mau jaluk neh, nanti kurang ikhlas jatuhnya. Bisa diterima nggih?
Nah, ibu bapak, semua ibadah di dalam agama Islam hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Termasuk ibadah kurban harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya berarti ibadah ini haram. Di dalam Al-Quran ini ada dalilnya, yaitu Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Kita sudah tahu, fasolli li rabbika wanhar, dirikan solat dan sembelihlah hewan kurban. Dan Nabi Muhammad pun sudah mencontohkan, beliau menyembelih 2 ekor kambing kibas amlahain yang berwarna putih dan hitam. Nah, ini penting. Hewan kurban yang disukai oleh Nabi, yang kambing, itu warnanya hitam dan putih bercampur, tapi dominan warna putihnya. Itu kambing yang disukai Nabi. Kemudian doa yang Nabi baca cukup wasama wa kabbaro, membaca bismillah dan bertakbir. Dan ibadah kurban ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari-hari nahar. Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah azza wa jalla min hiraqatid dam. Amalan yang dilakukan anak Adam pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 yang paling Allah cintai adalah menumpahkan darah. Wa inna dam la yaqa'u minallah azza wa jalla bimakanin, ya, qabla an yaqa 'alal ardi. Darah hewan kurban yang keluar sebelum netes tanah, pahalanya sudah terbang duluan ke langit. Hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, yaitu sangat dianjurkan. Tapi bisa berubah menjadi makruh bagi orang-orang yang secara ekonomi dia mampu, duitnya turah-turah, tapi tidak mau berkurban, maka dia terkena makruh, tidak disukai oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang sudah mendekati waktu kurban, hari raya Idul Adha, walam yudhoh, dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musholana, maka jangan dekati tempat sholatku. Harinya kita sudah tahu 4 hari, 10, 11, 12, dan 13. Kalau menyembelih kurbannya pas malam takbir gimana Pak Dede? Buat dimasak-masak, besok pagi kan udah mateng, gak sah. Tetap kurbannya harus setelah sholat Idul Adha. Jenis hewan kurban yang sah cuman 3 jenis. Bahimatil an'am, hewan ternak yang sah, kambing, semua jenis kambing, etawa, morino, jawa, gembel, wis. 2, sapi atau kerbau. 3, unta. Jumlah hewan kurban 1 ekor kambing untuk 1 orang, dan ia boleh meniatkan pahalanya bersama orang lain. Karena Nabi ketika menyembelih berdoa bismillah, Allahumma taqabbal Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Nabi Muhammad, dari keluarga beliau, dan dari umatnya. Maka berdasarkan hadis ini, boleh berkurban atas nama almarhum, almarhumah bapak ibu kita yang sudah meninggal. Jumlah hewan kurban yang kolektif, sapi dan onta, bisa dikeroyok 7 orang. Dan ini yang paling penting, memilih hewan kurban ada aturannya, diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang harus diperhatikan kalau mau memilih hewan kurban? Yang pertama adalah usianya. Kalau kambing 1 tahun 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau unta 5 tahun. Karena nggak ada akte kelahiran, maka dilihatnya dari giginya. Nah, kalau giginya masih kecil-kecil kayak gini, tandanya belum poel, belum cukup umur. Kalau giginya sudah keluar gede-gede kayak gini, 2 kayak gigi kelinci, tandanya sudah poel. Contoh rihilnya seperti ini. Nah, kalau sudah keluar, ini tandanya sudah poel. Kalau sapi juga sama.
Kalau sudah muncul gede-gede ini sudah poel. Selain dilihat dari gigi, cara mengecek hewan ini sudah poel apa belum dilihat dari jenggotnya. Kalau jenggot kambing panjang maju ke depan, ini tandanya sudah poel. Berarti bapak-bapak yang punya jenggot panjang ke depan, ibu senang bu. Ternyata di dalam hadis yang lain kambing kibas itu boleh 6 bulan. Memang benar bu, kemarin saya pergi ke Wonogiri, ke peternakan kambing di sana. Ada kambing impor dari Sudan. Ternyata ukurannya itu lebih besar daripada kambing yang ada di Indonesia. Padahal usianya 6 bulan. Domba dari Sudan. Domba dari Sudan. Ukurannya lebih besar. Ini yang mau dipakai lagi. Kamu nakal ya. Simpel pak, hewan kurban terbaik itu nek jenengan melihat kemudian hati jenengan tertarik jatuh cinta, itu hewan terbaik. Nah jadi dilihat, jenengan ngelihat sapi ginu-ginu nyenengke. Nah jadi simpelnya gini, setiap hewan yang jenengan lihat kemudian Masya Allah jenengan kemudian terdecak rasa kagum, ya sudah ini hewan kurban terbaik. Biasanya regone muni. Sebaik-baiknya hewan kurban, 1 onta untuk 1 orang, 1 sapi untuk 1 orang, dilanjut 1 kambing untuk 1 orang. Nomor 4 ikut 1/7 onta, terakhir itu 1/7 sapi. Jadi jenengan kurban 1 kambing untuk 1 orang daripada ikut 1/7 sapi, itu lebih afdol kurban kambing 1 orang. Tapi dagingnya kalau ikut sapi lebih banyak, makanya maslahatul lil umat itu lebih besar. Maka panitia sering mengarahkan ikut sapi. Setelah usia hewan kurban, yang selanjutnya harus diperhatikan bagian fisik hewan kurbannya. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Ini nggak bisa ditawar harga mati. Dalilnya ini, hadis riwayat An-Nasai, arba'atun layyazina fil adahi, 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama, al-aura'u al-bayin auraha, hewan kurban yang buta matanya dan sudah jelas kebutaannya. Ini nggak bisa ditawar. Jadi setelah dibuka giginya, jenengan buka mata hewan kurbannya. Jangan cari yang ada katarak putih-putihnya atau beleken. Yang selanjutnya al-arja, hewan kurban yang pincang ini tidak sah. Terus gimana Pak Dede kalau kejadiannya kayak gini? Bagaimana jika cacat dari hewan kurban baru diketahui setelah hewan itu dibeli? Dibalekke ora gelem. Tuku-tuku dewe, milih-milih dewe. Syukur nek penjualnya baik mau dituker. Atau sapinya baru turun, karena dari truk turun ke bawah nggak dikasih tangga, loncat Pak, patah kakinya. Lah ini gimana padahal mau disembelih, baliknya ora gelem. Hukumnya sah tetap. Loh kenapa Pak Dede? Karena cacat yang tidak disengaja. Selanjutnya wal kasirah, hewan kurban yang kurus seperti saya dan Pak Fatoni ini kurus sekali. Ini nggak sah. Yang menonjol tulang-tulang rusuk, iga, tulang bagian pinggang, pinggul, ini nggak sah. Selanjutnya wal maridhah,
hewan kurban yang sakit tidak sah. Makanya Kementerian Pertanian menjelaskan hewan kurban yang sehat, yang nafsu makannya itu baik, dikasih makan apa-apapun semoga itu sehat, dan bagian hidungnya itu bersih dan lembab, ini menandakan sehat. Kalau hidungnya ini kering, menunjukkan hewan ini sakit atau demam. Jangan beli yang gudiken, jangan beli yang berengen, jangan beli yang ambeien. Syukur-syukur si penjual hewan kurbannya berani mengeluarkan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, bahwasannya hewan yang saya jual sudah dicek oleh dokter hewan sehat semua. Ibu bapak, ada hewan kurban yang sah tapi makruh. Nah ini penting. Apa tadi? Sah tapi makruh. Mana dalilnya? Ini. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal ain wal udhun. Ya Ali, kalau kamu membeli hewan kurban, perhatikanlah mata dan telinganya. Contohnya gini aja lah. Contoh, tidak ada ekornya, ini sah tapi makruh. Atau tidak ada tanduknya, ini sah tapi makruh. Atau tanduknya patah, tanduknya patah, ini sah tapi makruh. Makruh itu kurang disukai oleh Allah, Bu. Selanjutnya nek sanglir gimana Pak Dede? Sanglir adalah hewan kurban yang buah zakarnya itu tinggal satu, atau masih ada dua tapi yang satu kecil. Hukumnya ada dua pendapat. Yang pertama, ulama ini mengharamkan karena termasuk wal maridhah, hewan kurban yang sakit. Ulama yang kedua mengatakan makruh karena sanglir ini termasuk cacat ringan yang tidak mengurangi kualitas hewan kurban. Kalau betina gimana Pak Dede? Sah. Mungkin mboten ngantuk. Sah ya. Ibu, bapak membeli kambing untuk akikoh, membeli kambing untuk kurban itu syaratnya sama. Jangan buta, jangan pincang, cukup umur, itu sama. Makanya di dalam hadis riwayat An-Nasai, kalau memiliki anak laki-laki syatani, dua kambing, kalau anak perempuan syatun, satu kambing. La yadurrukum, tidak mengapa hewannya dukronan kunna am inatan, jantan atau betina, tidak masalah, sah hukumnya. Tapi dianjurkan kalau mau kurban yang betina, cari yang majer, atau bahasa manusianya menopause. Hewan kurbannya sudah tidak reproduksi. Kalau hewannya ada anaknya gimana Pak Dede? Disembelih, dalamnya ada bayinya. Maka bayinya ini kalau masih hidup ya dirawat. Tapi kalau sudah mati gimana? Kulluhu in syi'tum, halal, boleh dimakan. Tinggal jenengan qalu napa mboten. Kata Nabi, fa inna zakatuhu zakatu ummi. Bayinya ini menjadi halal ikut sembelihan dari mboknya. Nek hewan yang dikebiri gimana Pak Dede? Jadi hewan jantan ini alat reproduksinya dimatikan. Jadi tidak bisa membuahi yang betina. Nabi pernah menyembelih hewan jenis kayak gini, maka sah hukumnya. Selanjutnya, mohon Bapak Ibu yang hadir, yang mau berkurban, pastikan uang tersebut uang yang benar-benar halal. Jangan dari uang-uang yang haram, yang hasil korupsi dan lain-lain. Di dalam hadis riwayat Muslim, la tuqbalu salatun bighairi tahur. Orang salat tapi tidak wudu, maka salatnya tidak sah. Wala shadaqatun min ghulu.
berkurban, bersedekah, berinfak, menggunakan harta haram, maka tidak sah. Bu, alhamdulillah cek kuat ya. Ada jamaah Masjid Plesungan, Gondang Rejo, Karanganyar nanya, Pak Dede, Bu maaf ya Pak, jangan tersinggung. Di masjid saya itu ada rombongan sapi kolektif 7 orang, yang 2 orang ini pekerjaannya sudah jelas halal, tapi yang 2 orang ini profesinya juragan babi, jual beli babi. Lah terus pengen kurbani gimana Pak Dede? Katanya pakai uangnya uang halal. Padahal kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, wa rusulahu, dan rasulnya, harrama bai'al khamri, mengharamkan jual beli khamr, wal maitah, mengharamkan jual beli bangkai. Jenengan punya bangkai ayam, punya bangkai kambing, biasanya dijual ke tukang lele dumbo. Itu hukumnya jual beli bangkai tidak boleh. Wal khinjir wal asnam, jual beli babi, jual beli patung untuk disembah juga tidak boleh. Lah itu gimana Pak Dede? Ya harus husnudzon dulu lah. Siapa tahu uang yang diberikan kepada panitia kurban itu ternyata bukan dari jual beli babi, mungkin bisnis yang lain. Dia punya bisnis jual beli tanah, jual beli motor gitu. Lah Pak Dede, kita ini pada tahu usahanya cuma itu tok sing haram. Ya, biar urusan dia sama Allah, perkara diterima enggaknya. Sing dadi masalah Pak Dede, sing 5 ini gak barengan. Sing 5 ini gak mau barengan gitu loh. Nek jenengan gak usah Pak, wah jangan gitu. Problem solvingnya gimana jalan keluarnya? Belikan kurban kambing saja. Dapat kurban kambing saja. Kalau secara zatnya si kambing ini halal, tapi perkara keterima pahalanya atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Nanti saya jelaskan lebih dalam. Ibu, bapak, maka ini kesimpulannya. Membeli hewan kurban dengan uang halal, hewannya cukup umur, tidak buta mata, tidak pincang, tidak kurus, tidak sakit, dan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nek dari uang hutangan gimana Pak Dede? Sah. Berhutang untuk kurban boleh. Tapi dipikir sih ya Bu. Kalau jenengan masih punya utang banyak, daripada ora akur kambe Pak Lek, utang ora dibayar, malah melu kurban. Ingat, bayar hutang itu hukumnya wajib. Kurban itu hukumnya sunnah. Bayar utang sik mawon. Tapi misalnya enggak ganggu bayar utang, maka tidak masalah. Lakum fiha khairun. Semoga dengan berkurban ini Allah memberikan kemudahan kamu membayar hutang. Pak Dede mau kurban kok ribet pentoh. Dadak juru sembelihnya harus diperhatikan. Uangnya diperhatikan, kurbannya diperhatikan, kok ribet mentoh Pak Dede? Bapak Ibu, karena yang akan terbang sampai ke Allah itu bukan daging kurbannya, yang akan terbang sampai ke Allah bukan darah kurbannya, walakin yanalahumut taqwa minkum, ketakwaan kita yang akan terbang sampai ke Allah. Bapak Ibu, prosesnya itu yang penting. Bisa diterima nggih? Kalau yang sudah niat mau berkurban, masuk pada bulan Dzulhijjah, jangan potong kuku, jangan potong bulu, rambut dan lain-lain. Khusus sahibul kurban. Lah bagi keluarga yang lain boleh potong kuku, boleh potong bulu. Jadi yang berkurban suaminya, istri, anak-anaknya boleh. Nah, masalah pembagian daging kurban tidak ada ukuran pasti. Ini pakem yang dibikin para ulama ahli fikih, tapi bukan menjadi pakem harga mati. Yang penting yang dimakan sahibul kurban dengan yang disedekahkan harus lebih banyak yang
sedekahkan. Jadi nggak ada ukuran pasti, Pak. Bahkan Nabi Muhammad pernah memerintahkan Ali untuk mengurusi unta kurban Nabi Muhammad, kulitnya, punuknya, dagingnya disedekahkan semua, wala yu'tiya fi jizaratiha syai'an. Nabi tidak mengambil sedikit pun. Nah, jadi tidak ada ukuran pasti tentang pembagian kurban. Yang penting yang dimakan sahibul kurban lebih sedikit daripada yang disedekahkan. Bisa diterima nggih? Nah, kalau non muslim gimana Pak Dede? Boleh tidak dikasih daging kurban? Boleh. Selama non muslim ini tidak menjahati kita, tidak memerangi kita. Kalau dimasak oleh panitia boleh, asal izin sih. Jadi yang mau dimasak dagingnya malamnya dikumpulkan, kepala sapi 1, bapak 7 orang ini gimana kalau kepalanya ini mau dimasak buat panitia? Ya Allah, boten napa-napa ya monggo Pak Ustadz. Biasanya kan gitu manut pokoknya. Yang penting ridho dulu. Nek mencuri daging kurban ya ndak boleh toh Bapak Ibu. Ibu-ibu jangan bawa kresek dari rumah ya. Bawa kresek, iris-iris masuk ke, iris-iris masuk ke. Terus disimpan di dekat masjid, lupa dibawa, bosok Pak besoknya. Pak Dede, kalau kita dapat hewan kurban, masjidnya pemberian dari non muslim diterima apa jangan? Masjid Besar Kartasuro hampir setiap tahun mendapatkan sumbangan sapi 1 dari Mergo Murah Kidul Tugu itu loh Pak. Kalau Masjid An-Nur belakang Mitra Kartasuro itu pasti dapatnya kambing. Itu tiap tahun Mergo Murah itu ngasih itu. Ada yang ngasih sapi, ada yang ngasih kambing. Lah hukumnya gimana Pak Dede? Maka sah, boleh. Lah hukumnya statusnya apa? Hadiah. Mana dalilnya? Hadis riwayat Bukhari. Jadi pada saat perang Tabuk, Nabi Muhammad mendapatkan hadiah dari Raja Ailah. Apa hadiahnya? Baghlatan baydha wa kasahu burdah. Jadi Nabi itu mendapatkan hadiah 1 ekor bighal yang berwarna putih dan kain burdah. Dan Nabi menerimanya dan menggunakannya. Jadi kalau diberi misalnya sama perusahaan daerah sini, nyumbang ke sini 1 ekor kambing, maka ini statusnya hadiah. Yang penting menyembelihnya orang muslim dan membaca Bismillahi Allahu Akbar, itu yang buat masak-masak itu ya. Nek arisan kurban gimana Pak Dede? Gimana Bu? Ada arisan enggak di sini? Enggak ada nggih? Kalau saya tidak begitu menyarankan arisan kurban. Apa alasannya? 1, kita tidak tahu usia kita ini berakhirnya kapan. Ternyata kita belum dapat jatah keburu meninggal gimana? Tanggung jawabnya siapa? Ahli waris keluarga nggih. Nek anak jenengan mau melanjutkan enggak apa-apa. Nek keberatan gimana Pak? Jadi susah. Yang kedua, harga kambing, harga sapi dari tahun ke tahun ajek nopo berubah? Berubah. Padahal setoran arisannya ajek. Ada jadi pendambahan nilai di pertengahan jalan. Berarti saya tidak menyarankan arisan. Walaupun hukumnya sebenarnya sah arisan awal itu. Tapi kalau untuk kurban tidak recommended. Terus gimana? Lebih baik apa? Tabungan kurban. Monggo bagi panitia-panitia pengurus masjid memberikan fasilitas kepada jamaah ibu bapak yang pengen berkurban, monggo kami bantu ada program tabungan kurban di Masjid Amanah. Atau setorannya nanti tiap bulan atau 2 minggu sekali, monggo gitu. Bisa diterima nggih? Yang tidak boleh dilakukan 2 perkara, dijual dan dijadikan upah. Nah, ini penting.
Man ba'a jilda udhiyah, barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, fala udhiyatan lahu, maka dia tidak mendapatkan pahala dari kurbannya. Maka hati-hati dengan urusan jual beli. Dan tidak boleh dijadikan upah. Nahnu nu'tihi min indina, para sahabat mengupahi para jagal menggunakan uang dari uang saku mereka. Makanya kita harus memberikan keterangan yang ikut kurban sapi kolektif satu orangnya 3.500.000 plus 100.000 untuk biaya perawatan dan penyembelihan. Ada pertanyaan, Pak Dede, kalau pasrah bongkoan gimana? Misalnya kita pasang 3,5 juta kali 7 itu termasuk include. Yang penting jenengan sampaikan ke sohibul kurban. Nih dijelentrehke itu lebih baik, kayak tadi 35 kurban, 100-nya penyembelihan dan perawatan. Nah ibu bapak, kalau di Masjid Nur Hidayah Jerangkah, ternyata panitia kurban dan sohibul kurban itu beda. Yang repot kalau panitia kurban ini dan sohibul kurban ini diwakilkan jadi satu. Itu jadi satu kesatuan itu susah. Susahnya apa? Ya nggak susah sih Pak. Cuman harus lebih hati-hati. Soalnya gini, kata Ustadz Nur Bait di konsultasi syariah.com, beliau menjelaskan, panitia adalah pihak yang diamanahi sohibul kurban untuk menangani hewan kurbannya. Dari penyembelihan sampai distribusi kurban. Berdasarkan pengertian di atas, posisi panitia adalah wakil bagi sohibul kurban. Nah ini, kalau posisinya kayak tadi, sohibul kurban dan panitia berarti satu kesatuan. Maka panitia tidak boleh mendapatkan upah tambahan daging. Kalau dikasih tambahan daging berupa upah, haram. Kan gak boleh dijadikan upah. Nek ngono ora ene sing dadi panitia Pak Dede. Mas kesel tok ya. Berarti jangan bilang upah, bilangnya apa? Hadiah. Ini buat panitia ada tambahan daging, hadiah dari sohibul kurban. Nah, yang boleh melakukan jual beli ring 2 yang menerima dari kurban tersebut. Misalnya kulit ini kalau mau dijual ya diserahkan dulu ke Pak Fatoni sebagai ketua TPA. Pak Fatoni, ini dari jamaah Masjid Amanah kami menyedekahkan kulit ini ke jenengan. Sama Pak Fatoni dijual, masukkan kas TPA, sah. Karena Pak Fatoni itu ring 2. Dia tidak masuk sohibul kurban, tidak masuk panitia inti. Itu yang amannya. Bisa diterima nggih? Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau di jam saya menuju 8:30 kurang 10 menit. Masih kuat ya? 10 menit lagi. Nah, bagi panitia saya himbau, nanti kalau membagi daging khusus sohibul kurban, jangan sampai lupa masukkan hati kurbannya. Karena memakan hati kurban itu sunnah yang pertama kali dimakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, wa idza kanal adha lam yakul syai'an hatta yarji. Nabi Muhammad kalau sholat Idul Adha beliau tidak makan dulu. Beliau pulang dari sholat Idul Adha baru makan. Dan apa yang dimakan oleh Nabi ketika pulang sholat Idul Adha, wa kana idza raja'a akala min kabidi udhiyah. Yang pertama kali dimakan oleh Nabi Muhammad ketika pulang adalah hati kurbannya. Jadi ibu bapak yang mau berkurban besok, pertama yang masuk ke mulut jenengan diusahakan hati kurbannya.
diiris kecil, dibakar opo digoreng, kasih kecap, makleb, itu sunnah. Terakhir, permasalahan yang sering diulang-ulang terus. Pak Dede, saya mau kurban tapi belum akikoh. Lah gimana hukumnya? Saya sampaikan Bapak Ibu, kurban dan akikoh adalah dua ibadah yang berbeda, tidak ada sangkut pautnya. Kalau wudhu dan sholat itu ada sangkut pautnya. La tuqbalu sholatun bi ghairi tahur. Orang yang sholat tidak wudhu maka sholatnya tidak sah. Berarti wudhu ini syarat sahnya sholat. Tapi kalau akikoh bukan syarat sahnya kurban. Berarti jenengan kalau mau akikoh, kalau mau kurban, kurban saja walaupun belum akikoh. Loh kenapa toh Pak Dede? Karena yang bertanggung jawabnya beda-beda. Kalau kurban itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Kalau akikoh, kata Imam Ahmad, dalika alal abu, akikoh itu tanggung jawab bapak kamu. Lah Pak Dede, saya belum diakikohi karena bapak dulu ekonominya belum mampu, atau bapak saya dulu ekonominya sudah bagus tapi belum paham ilmu agama. Jadi orang ngepengke. Lah sekarang saya sudah dewasa, gimana ya? Pengen kurban tapi belum akikoh. Hal ini pernah disampaikan kepada Imam Ahmad dan Hasan Al-Basri. Apa jawaban beliau? Idza dahu an ghulam faqad azza'at anhu minal akikoh. Orang yang berkurban maka kurbannya sudah menghapuskan akikoh yang belum dia tunaikan di masa lalunya. Nah jadi yang mau kurban, kurban saja, insya Allah akikohnya sudah tertutupi. Lah Pak Dede, saya ndak maremi. Ya sudah, besok kurban, besoknya lagi. Nah, gitu mawon lebih menenangkan. Ibu bapak, itu materi yang sudah saya sampaikan, 2 materi tentang ciri-ciri juru sembelih yang soleh, yang baik selain modal berani. Yang kedua, saya sudah sampaikan tentang fikih dasar masalah kurban. Ada pertanyaan, Pak Dede, kalau di sebuah kampung ternyata juru sembelih yang jenengan paparkan itu ndak ada. Di sana ada Pak Yainya ya cuman bisa berdoa saja, dongake, tapi nek kon beli ora wani. Yang ada cuman masih iki, mbok salat mbok ora iki piye gitu ya. Kalau tidak ada orang di desa itu kecuali dia yang berani, minimal kita briefing dulu sebelum menyembelih. Minimal kita kasih tahu, pokoknya Mas, nek jenengan nanti nyembelih jangan lupa menyebut nama Allah di dalamnya. Itu insya Allah sah. Apa kata Al-Quran dalam Quran surah Al-An'am ayat 121? Wala ta'kulu, janganlah kalian memakan daging-daging hewan kurban atau hewan mimma lam yudhkarismullahu alaihi, yang di dalamnya tidak disebut nama Allah. Jadi kalau tidak ada juru sembelih sesuai kriteria yang saya sampaikan, cuman ada maseki, yang penting kita kasih tahu jangan lupa berdoa, gitu saja dah cukup. Bisa diterima nggih? Jelas napa mboten? Alhamdulillah. Sudah jam 8:30.
Monggo ibu bapak saya persilahkan kalau ada yang bertanya. Monggo. Kita sing ngawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, ada seorang mau korban, tapi maupun kambing, yaitu jauh-jauh sebelumnya sudah membeli ke petani atau peternak. Nah, dengan adanya pembelian itu tidak ada perjanjian, istilahnya perjanjiannya itu cuma titik. Nah, orang tersebut itu baru DP. Kalau sebenarnya kalau beli itu kan dibayar lunas, itu namanya beli. Nah, baru DP itu kan namanya bukan titik. Nah, dalam perjalanan waktu itu biasanya begini. Besok sapi atau kambing ini saya yang mengambil pas hari H. Dalam perjalanan waktu sapi atau kambing itu mati. Nah, ternyata orang yang membeli itu minta ganti. Nah, itu yang bertanggung jawab itu pembeli atau yang dititipi ya Pak? Ini masuk ranah fikih muamalah. Jadi semua pelaksanaan jual beli itu harus ada akad perjanjian di awal, ada hitam di atas putih gitu. Nah, kalau statusnya kayak gini jadi ragu, ini termasuk jual beli yang tidak disarankan, Pak. Harusnya ada perjanjian. Kalau muamalah itu nanti sudah tertulis, nanti apapun yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, jadi jelas. Kan karena nggak ada hitam di atas putih, jadi bingung. Betul apa betul lagi? Nah, jadi yang pertama ini perjanjian jual beli yang kurang baik. Nah, jadi kalau bisa kebiasaan yang seperti ini tolong jangan dilestarikan. Kecuali kalau memang si juragan ini dia ngasih perjanjian di awal DP ya. Nah, misalnya mati biar saya yang nanggung. Nah, apapun yang ini sudah ya segini sampai ngambil beres. Kalau soalnya teman saya di Masjid Al Furqon Baturan belakang SMA Colomadu punya langganan jual sapi daerah Karanganyar. Cukup datang ke sana, tunjuk sapinya, kasih DP, terus ngomong nanti saya ambil pas hari H, siap. Apapun yang terjadi saya yang nanggung. Karena juragan besar wis beres. Itu kan sudah ada perjanjian di awal. Kalau belum kayak gini repot. Intinya yang jadi masalah harus ada akad yang jelas di awal itu. Lah kalau sudah kejadian bingung menghukuminya kalau kayak gini. Bisa diterima nggih? Nah, jadi harus ada akad muamalah di awal yang jelas karena jual beli itu yang menentukan akad di awalnya. Gitu nggih? Nggih. Ibu bapak sampun? Sulit ini, Pak. Saya nggak bisa jawab, Pak. Ini yang tanggung jawab siapa? Yang mau beli sudah ngasih DP karena nggak ada perjanjian. Si apa namanya yang menjualnya si ini siapa yang sapinya mau ganti karena juga belum dapat uangnya, kan bingung semua. Jadi serba susah ini. Ini intinya rusaknya di akotnya. Jadi di akot awal sudah rusak duluan. Jadi ke belakangnya sulit. Ini tinggal sistem kekeluargaan gimana enaknya. Gitu. Monggo, ini jual beli yang kayak gini sulit, Pak. Jadi harus di awal dulu yang jelas, hitam di atas putih. Apapun yang terjadi sudah disepakati kedua belah pihak.
Sekecil apapun harus ada perjanjian akad di awal yang jelas gitu. Gitu Bapak Ibu sampun nggih? Nggih. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Monggo dipersiapkan tinggal 1 bulan lagi untuk menghadapi hari raya Idul Adha. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, Idul Fitri dengan Idul Adha sebenarnya afdolan mana? Ya? Sebenarnya Idul Adha itu yang paling afdol, Pak. 10 hari di bulan Zulhijjah pertama itu Masya Allah lebih afdol daripada 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, setelah sholat Idul Fitri tidak ada penyembelihan. Setelah Idul Adha ada penyembelihan. Makanya di Mamlakatul Arabiyah Saudiyah di Saudi, kalau Idul Adha lebih meriah, Pak. Nah, jadi kan kita kebalik. Kalau kita mah Idul Fitri yang lebih meriah. Monggo, jadi kita persiapkan sebaik mungkin menyambut hari raya Idul Adha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.